Assalamualaikum Pak Syamsul. Perkenalkan, kami dari tim Yoguca kelompok 2B yang beranggotakan saya sendiri, Priscilla Kristianti, NPM 64, Ripka Tio Maida, NPM 70, Ivanya Lisa Anastasia, NPM 71, dan Jenny Aurelia Herwanto, NPM 75. Saat ini, fenomena hustle culture sedang menjadi topik hangat di tengah masyarakat kita. Tidak heran, 68% masyarakat Indonesia mengalami masalah psikologis, terutama pada generasi Z dan milenial, yang berada pada rentang usia produktif dengan jam kerja yang mencapai 39 jam per minggunya. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran pola konsumsi untuk memilih produk pangan sehat yang praktis sekaligus memberikan efek relaksasi. Maka dari itu, Yogucha hadir sebagai solusi penurunan tingkat stres melalui inovasi produk yang sehat yang terdiri dari kombinasi kombucha yang memberikan efek relaksasi serta yogurt yang mampu bersinergis baik dengan kombucha. Hal ini menjadi landasan bisnis ideation Yogucha yang terangkum dalam 2 poin tujuan, yaitu menjadi produk instan yang sehat untuk mengatasi permasalahan psikologis di Indonesia yang dapat dinikmati secara masif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan turut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya poin 2, 3, dan 8. Yogucha merupakan inovasi bubuk yogurt instan yang dikombinasikan dengan kombucha. Produk ini memiliki efek relaksasi, mudah disajikan, memiliki rasa yang familiar, serta menyehatkan karena kaya akan kandungan probiotik. Kemasan Yogucha berbahan dasar paper foil yang dilengkapi dengan inovasi zipper lock sehingga mudah untuk disimpan. Selain itu, Yogucha juga turut mendukung pelaksanaan SDGs dengan mengikuti prinsip socio-technopreneurship. Dengan demikian, deskripsi produk Yogucha terangkum dalam value proposition dari Yogucha, yaitu mampu menjawab permasalahan yang dialami masyarakat, meliputi sulitnya menemukan minuman dengan efek relaksasi dengan flavor yang enak, sehingga Yogucha hadir dengan rasa yang familiar dan mengandung kandungan L-theanine yang mampu memberikan efek relaksasi. Yogucha juga dapat meningkatkan imunitas tubuh, mudah untuk diperoleh, serta praktis sehingga cocok untuk kalangan pelajar atau mahasiswa, pekerja, atau masyarakat dengan hasil lifestyle, serta juga orang yang memiliki gangguan pola tidur. Untuk mewujudkan produk Yogucha, dilakukan step analysis yang terdiri dari sosial, teknologi, ekonomi, environment, dan juga politik. Pada aspek sosial, Yogucha dapat diterima seluruh kalangan karena mudah untuk dikreasikan. Pada aspek teknologi, Yogucha menggunakan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan SDGs dan berprinsip socio-technopreneurship. Pada aspek ekonomi, Yogucha memperhatikan performa ekonomi jangka panjang serta memberikan pengaruh positif dalam jangka panjang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada aspek environment, Yogucha memperhatikan lingkungan dan membuat kemasan eco-packaging. Dan yang terakhir, pada aspek politik, Yogucha memperhatikan peraturan dan pajak untuk perusahaan Yogucha itu sendiri. Kami telah menentukan target pasar untuk Yogucha, yakni masyarakat berusia produktif menengah ke atas di wilayah perkotaan dengan hustle dan sleep pattern ratios, seperti yang terangkum pada gambar berikut ini. Berdasarkan analisis pasar tersebut, kami melakukan analisis market, yakni TAM, sebesar 105,8 juta jiwa orang, diikuti dengan SAM sebanyak 22,9 juta jiwa orang, dan TM sebanyak 2,2 juta jiwa orang. Dalam upaya menjangkau target market yang dimiliki, maka kami akan melakukan marketing dengan konsep brand activation, brand retention, dan brand penetration sebagai upaya promosi dan pemasaran dari produk Yogucha itu sendiri. Kemudian, Yogucha juga melakukan analisis aspek hukum dan regulasi untuk memberikan tambahan kepercayaan dan keamanan dalam menjalankan bisnis dan produknya itu sendiri. Dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan seperti yang pertama, tanda daftar perusahaan berupa NIB sebagai tanda daftar perusahaan itu sendiri dan juga surat izin perusahaan. Yang kedua, izin mendirikan bangunan berupa NPWP, kemudian izin edar produk dalam bentuk SPPIRT, dan yang terakhir,
sertifikasi jaminan kehalalan produk dari MUI. Dalam aspek teknologi, Yogucha menetapkan teknologi tepat guna yang meliputi pasteurisasi susu, ekstraksi dan filtrasi teh, fermentasi susu dan teh, pengeringan dan dengan metode foamate drying, pengecilan ukuran, pengayakan 100 mesh, pengemasan dalam kemasan paper foil dengan berat besi 150 gram. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis operasi. Yang pertama adalah aspek lokasi pabrik. Jadi dalam menentukan lokasi pabrik itu dilakukan analisis faktor objektif pada 3 wilayah potensial, yaitu ada Lembang, Kabupaten Bandung, dan juga Kabupaten Bogor. Sebagai acuan analisis dilakukan pertimbangan terhadap 5 aspek. Yang pertama adalah pasar potensial. Jadi berdasarkan pasar potensial ini adalah kalau kita mau memasarkan produk, penjualan, distribusi itu perlu diperhatikan akses ke jalur pemasaran guna meminimalkan biaya transportasi. Kemudian juga perlu dianalisis populasi masyarakat di daerah produksi agar memenuhi segmentasi konsumen yang ditargetkan. Dapat dilihat di sini yang paling padat itu adalah populasinya di Kabupaten Bogor, sedangkan akses pemasaran tertinggi adalah di Lembang. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja yang dihitung berdasarkan UMK, dan diketahui nilai UMK terendah adalah di Kabupaten Bandung, sedangkan tertinggi adalah di Kabupaten Bogor. Kemudian ada analisis biaya bahan mentah, yaitu ada dari bahan baku, susu, dan juga teh. Diketahui harga susu yang paling rendah adalah di Lembang, sedangkan harga teh yang paling rendah adalah di Bogor. Berikutnya adalah mengenai ketersediaan air yang digunakan selama produksi. Aspek ini penting karena dapat meminimalkan kos yang diperlukan, mempermudah proses produksi, serta menjaga higienitas produk. Analisis yang dilakukan terhadap 3 daerah potensial adalah dengan menganalisis sungai pada daerah tersebut berdasarkan parameter-parameter fisik, kimia, dan juga mikrobiologis seperti yang disajikan pada tabel berikut. Adapun acuan untuk mengetahui kualitas air sungai itu dapat dibedakan menjadi fisik, kimia, dan biologis seperti tersaji pada tabel berikut, di mana ada suhu, kekeruhan, TDS, TSS, pH, DO, BOD, COD, total coliform, dan juga total fecal coliform. Selanjutnya adalah aspek pajak yang dihitung berdasarkan nilai PBB. Diketahui pajak yang terendah di sini adalah di Lembang dengan harganya itu Rp830.400. Berdasarkan analisis faktor-faktor objektif tadi itu, dapat ditentukan pertimbangan lokasi pabrik dengan memberikan skala 1-10 seperti terlihat pada tabel yang sebelah kiri ini. Nah, setelah diberikan nilai 1-10, kemudian data ini dapat dihitung dengan dikalikan dengan persentase pada setiap aspek. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa alternatif lokasi pabrik Yogucha adalah di Kabupaten Bandung. Selanjutnya adalah proses produksi Yogucha. Pertama adalah pengolahan daun teh hijau yang kemudian diekstraksi, difiltrasi, fermentasi hingga menjadi kombucha. Selanjutnya adalah pengolahan susu segar yang kemudian dipasteurisasi, fermentasi hingga menjadi yogurt. Kemudian dicampurkan, di pengeringan, pengecilan ukuran, pengayakan, dan juga akhirnya dikemas. Teknik-teknik produksi yang terlibat dalam pengolahan Yogucha adalah pertama, pembuatan kombucha itu Teknik-teknik produksi yang terlibat dalam pengolahan Yogucha adalah pertama, pembuatan kombucha itu ada ekstraksi teh untuk memperoleh tekstur pekat dan kental, penambahan gula 7% untuk flavor, penyaringan untuk memperoleh ekstrak tanpa padatan, dan juga fermentasi teh selama 6-7 hari dengan starter kopi. Kemudian adalah pembuatan yogurt, ada pasteurisasi secara HTST pada suhu 85 derajat Celcius selama 15 menit. Tujuannya adalah untuk membunuh mikroba patogen yang dapat mengakibatkan bahaya kesehatan. Selanjutnya adalah pendinginan suhu hingga diperoleh 25-30 derajat Celcius, tujuannya menghambat kemungkinan bakteri hidup seperti bakteri termofilik yang tahan terhadap suhu tinggi. Kemudian ada ditambahkan gula 5% untuk flavor, kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya susu difermentasi selama 19 hingga 24 jam menggunakan starter bakteri asam laktat. Selanjutnya adalah pembuatan Yogucha, yaitu pencampuran yogurt dan kombucha dengan perbandingan 1:2. Kemudian ditambahkan larutan MC atau metil selulose 2% yang fungsinya adalah sebagai foaming agent dan thickening. Kemudian juga penambahan maltodextrin sebagai pengental dan gam Arab sebagai stabilizer. Berikut merupakan diagram alir material yang terjadi selama proses produksi Yogucha dari susu, di sini ada air, hingga akhirnya menjadi Yogucha.
Berikutnya adalah diagram alir pada proses produksi. Di sini ada dari daun teh hijau, susu segar, kemudian pencampuran, kemudian hingga diperoleh yogucha yang siap untuk dipasarkan. Selanjutnya adalah neraca massa yang terjadi selama proses produksi yogucha. Ada ekstraksi teh, pelarutan gula, penyaringan teh, fermentasi kombucha, pemindahan kombucha, pasteurisasi susu segar, ada pencampuran gula, pendinginan susu pasteurisasi manis, fermentasi yogurt, pemindahan yogurt, pembuatan gel HPMC 2%, pencampuran yogucha. Kemudian adalah pengeringan foam yogucha. Di sini adalah pengeringannya itu menggunakan teknologi foamed drying. Di situ kemudian adalah pengecilan ukuran menggunakan grinder, kemudian ada juga pengemasan. Berikut merupakan neraca energi pada produk yogucha. Meliputi yang pertama adalah ekstraksi teh, yang kedua adalah pelarutan gula pada ekstraksi teh, yang ketiga penyaringan dan pendinginan teh, yang keempat fermentasi kombucha. Kemudian dilanjutkan dengan pemindahan kombucha, pasteurisasi susu, pencampuran gula pada susu pasteurisasi, pendinginan susu pasteurisasi manis, fermentasi yogurt, pemindahan yogurt, pemanasan air pada pembuatan HPMC 2%, pelarutan bubuk HPMC 2%, dan pengeringan yogucha. Pada proses produksi yogucha, utilitas merupakan salah satu sarana penunjang proses produksi dan kegiatan lainnya, meliputi air dan listrik. Ketiga komponen utilitas tersebut dibutuhkan selama proses pembuatan yogucha, sehingga proses produksi dapat bekerja secara optimal. Nah, pada utilitas kebutuhan air, air ini merupakan utilitas yang dibutuhkan bagi berbagai proses pengolahan yogucha. Sumber air yang digunakan pada pabrik kita yakni merupakan sumur bor dengan PDAM yang kemudian digunakan dalam memenuhi kebutuhan keperluan proses, keperluan karyawan, sanitasi mesin, kemudian peralatan hingga sanitasi ruangan, dan jika biaya pada air PDAM per meter pangkat 3 sebesar 14.500, maka biaya yang dibutuhkan untuk mengeluarkan air per bulan sebesar 382.800 dan per tahunnya sebesar 4.593.600. Energi listrik merupakan salah satu komponen energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan-peralatan yang digunakan selama proses produksi. Agar peralatan listrik dan alat elektronik dapat kita gunakan, tentunya diperlukan energi tegangan listrik yang sesuai dengan kebutuhan alat tersebut. Apabila energi listrik tidak sesuai dengan kebutuhan listrik dan alat elektronik, maka akan berdampak pada alat tersebut. Misalnya, tidak dapat beroperasi tidak maksimal, atau bahkan alat tersebut bisa rusak. Nah, kesesuaian energi listrik tersebut mencakup tipe tegangan atau arus yang diperlukan, AC atau DC misalnya. Kemudian besar kecilnya tegangan yang diperlukan, serta arus minimal atau terendah yang dibutuhkan. Nah, dapat terlihat pada gambar, jika biaya listrik PLN per WH sebesar 1.578, maka biaya yang dibutuhkan untuk pengeluaran listrik per bulan itu sekitar 389.247 dan per tahunnya sebesar 4.670.974. Kemudian sesuai dengan IPEK yang kami pergunakan pada pengembangan yogucha, maka didapati proses produksi yogucha selama 3 tahun meliputi 14.400 pieces di tahun 2022, 21.600 pieces di tahun 2023, dan 28.800 pieces di tahun 2024. Untuk mengidentifikasi peluang kompetitor, kami telah melakukan riset terhadap 4 produk yang disinyalir memiliki kemiripan konsep dengan yogucha. Dapat terlihat bahwa yogucha memiliki perbedaan yang lebih baik dibanding produk kompetitor, sehingga kami yakin nantinya yogucha dapat bersaing di pasaran. Untuk menunjang keberhasilan dari bisnis yogucha, kami membagi pekerjaan yang terdiri dari CEO yaitu Priscilla, CMO yaitu Ripka, CFO yaitu Ivanya, dan CPO yaitu Jenny. CEO bertugas untuk memantau serta mengevaluasi jalannya perusahaan, CMO bertugas untuk mengembangkan strategi pemasaran, CFO bertugas untuk memimpin dan membuat perencanaan keuangan, dan CPO bertugas untuk membuat perencanaan produksi di bidang operasional. Tata letak pabrik merupakan cara pengaturan fasilitas pabrik untuk menunjang efisiensi dan efektivitas proses produksi. Setelah tim yogucha berdiskusi, kami menyusun production flow dari yogucha sebagai berikut.
Berdasarkan dana yang telah disusun, diketahui wilayah penerimaan bahan baku harus berdekatan dengan gudang bahan baku untuk mempermudah perpindahan barang. Ruangan tersebut diatur untuk mempermudah aliran pergerakan Yogucha dari bahan mentah, pengecekan kualitas, hingga produk siap didistribusikan dan menghindari kontaminasi silang dari wilayah-wilayah tertentu. Berangkat dari diagram hubungan pabrik Yogucha, tim Yogucha menganalisa bentuk perancangan dari tata letak pabrik menggunakan sistem block plan yang menghasilkan hasil sebagai berikut, yaitu layout 1, layout 2, dan layout 3. Berdasarkan saran ketiga layout yang sudah diperoleh saat analisa block plan, tim Yogucha membuat denah layout 2 dimensi untuk pabrik pengolahan Yogucha seperti berikut. Setelah melalui fiksasi, tim Yogucha merancang dan menyusun denah layout 3 dimensi. Berikut adalah pabrik Yogucha tampak keseluruhan. Pabrik Yogucha tampak depan. Pabrik Yogucha tampak belakang. Pabrik Yogucha tampak kiri. Pabrik Yogucha tampak kanan. Pabrik Yogucha tampak atas. Ruang administrasi. Ruang operator. Ruang rapat. Ruang sterilisasi pekerja. Ruang produksi. Ruang quality control. Ruang istirahat. Toilet. Gudang bahan baku. Gudang produk jadi. Tempat mobil muatan. Bak limbah. Sesuai analisis dan perhitungan yang telah kami rancang, Yogucha membutuhkan alokasi dana dengan total biaya Rp367.454.029 dan bahan baku merupakan kebutuhan tertinggi kami, yaitu sebesar 43,5% dari total biaya. Berikut merupakan analisis kelayakan usaha dari Yogucha. Nilai NPV positif menandakan bahwa arus kas yang dihasilkan lebih banyak dari jumlah yang diinvestasikan. Nilai IRR dan ROI juga mencerminkan tingkat pengembalian yang dapat diperoleh dari usaha Yogucha. Dari proyeksi analisis ini, menunjukkan bahwa bisnis Yogucha layak untuk dijalankan. Dalam pengolahan limbahnya, Yogucha akan melakukan penimbunan terbuka untuk menimbun ampas teh hijau dan starters kopi untuk dapat diurai oleh mikroorganisme pengurai. Lalu setelahnya akan diolah menjadi kompos sehingga bermanfaat. Dengan semua aspek yang telah kami persiapkan, kami akan menghasilkan inovasi produk yang baik. Tidak hanya membantu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga turut mengambil peran terhadap SDGs. Yogucha, the next level of yogurt.